Nah, kemudian nah akan aja tetapi karena kita punya tuntutan peran dari orang tua itu untuk kuliah, ya maka jangan sampai perkuliahan ya kegiatan berorganisasi itu kemudian mengganggu aktivitas perkuliahan kita. Belajar itu tetap menjadi faktor utama. Menjadi kegiatan inti kita itu adalah belajar. Jangan sampai nanti ketika dengan kesibukan organisasi nggak pernah masuk kuliah, kemudian tidak mengerjakan tugas dan lain-lain. Itu salah, ya. Oleh karenanya kita harus pintar-pintar mengatur memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan, ya, terkait dengan bagaimana sih caranya kita bisa memanajemen waktu kita antara kuliah dan organisasi. Kita bisa eksis kuliah, ya, IPK kita di atas 3, ya, minimal di atas 3 lah, kalau bisa di atas 3,5 lebih baik, ya kan. Tapi paling tidak di batas minimal 3, 3,25 itu bisa kita dapatkan. Organisasi kita bisa juga sukses, ya, artinya kita punya skill ya kita bisa mendapatkan manfaat dari berorganisasi itu, ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait ini, ya. Pertama, ketika kita mau berorganisasi, ya, ketika kita mau mengeksplorasi diri kita menjadi lebih baik, maka kita harus tentukan dan renungi dulu kembali visi hidup kita, ya. Sebenarnya kita itu mau jadi apa sih nanti, ya? Apa yang harus saya gali, ya, agar keberadaan kita di organisasi itu tidak sia-sia, ya, seperti itu. Jadi bagaimana kemudian kita menyusun kembali visi hidup kita seperti apa. Oh, saya ke depannya itu mau jadi orang yang bisa memanajemen suatu kegiatan, atau kemudian saya bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, kemudian paling tidak memimpin diri sendiri lah, ya, seperti itu. Nah, itu harus kita tentukan dulu, kita renungi, ya, mau seperti apa. Kemudian setelah visi kita ada, kemudian kita lakukan dengan misi, ya. Setiap organisasi biasanya memiliki visi dan misi. Hidup kita juga seperti itu, ya. Jadi bagaimana caranya untuk kita bisa menggapai visi itu, ya? Apa yang harus kita lakukan, ya kan? Bagaimana caranya saya bisa mencapai itu? Maka kita akan buat target-target tertentu nantinya, ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita punya visi, kemudian kita akan keberadaan kita di organisasi tentunya kita akan sejalankan dengan visi dan misi kita, ya kan? Nah, ketika kita sudah bergabung di organisasi, maka sangat dimungkinkan sekali ada banyak kegiatan, ada banyak amanah yang harus kita lakukan di organisasi tersebut. Oleh karena itu, agar kegiatan-kegiatan atau amanah-amanah yang dibebankan kepada kita itu tidak mengganggu aktivitas perkuliahan kita, maka buatlah jadwal itu dengan baik. Kalau perlu punya buku jadwal, ya, jadwal kegiatan, ya, seperti itu. Jadi misalnya seminggu ini, misalnya dari hari Senin dari jam 6 sampai jam 8 malam, apa sih yang akan saya lakukan? Oh, besok kuliah jam 8, jam 10 saya rapat, jam sekian saya harus ini, jam sekian saya harus ini. Itu terencana dengan baik, ya. Nah, kemudian kita harus juga punya yang namanya skala prioritas, ya. Jangan sampai nanti kita lebih mendahulukan organisasi sementara kita ada ujian misalnya, seperti itu, ya. Kita harus prioritas mana yang penting. Apakah kehadiran kita di kegiatan organisasi itu sangat penting, ya, atau kita hanya sebagai peserta saja, ya. Apakah ujian ini memang saya perlukan sekali atau tidak? Nah, itu kita harus buat skala prioritas, ya. Nah, kalau perlu kita buat, ya, kita bagi 4 kuadran misalnya, ya.
Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kita bagi kegiatan mana yang masuk di kuadran 1, mana yang masuk kuadran 2, mana yang masuk kuadran 3, mana yang masuk kuadran 4, ya. Kita buat skala prioritas. Kuadran 1 itu adalah kegiatan-kegiatan yang sangat penting dan mendesak. Kuadran 2 penting tapi tidak mendesak, misalnya seperti itu. Kuadran 3 itu tidak penting tapi kadang-kadang penting dan mendesak, misalnya seperti itu, ya. Kuadran 4 itu mungkin tidak terlalu penting, ya, misalnya ya untuk kita bersantai, ya seperti itu, ya. Nah, itu perlu dibuat. Nah, sehingga kita bisa buat skala prioritas nanti, mana yang harus segera saya lakukan, mana yang bisa saya akhirkan, ya. Itu salah satu cara bagaimana kita memanajemen aktivitas kita, ya. Kemudian komunikasikan dengan baik ketika misal ada kegiatan-kegiatan yang berbenturan. Kita harus ketika kita mengatakan bahwa kegiatan itu masuk di kuadran 2, sementara kita punya aktivitas kuadran 1, kita bilang, kalau misalnya kita nggak bisa, bilang nggak bisa, ya kan? Jangan sampai karena nggak enak, ya kebiasaannya kan seperti itu. Karena nggak enakan sama teman, kalau saya nggak datang nanti seperti ini. Maka itu harus ditegaskan, ya, komunikasi semuanya dengan baik, ya. Kalau kita sudah punya kita sudah membuat yang namanya skala prioritas, ya harusnya kita bisa mengkomunikasikan itu dengan sebaik mungkin, ya. Jangan semua aktivitas organisasi itu kita masukkan ke kuadran 1, enggak semuanya, ya, karena ada sebagian kegiatan organisasi itu ya bisa di kuadran 2, bisa di kuadran 3, ya seperti itu. Atau kalau misalnya ada aktivitas yang bisa diberikan wewenang kepada orang lain, kenapa enggak, ya, ketika kita punya aktivitas di kuadran 1, sehingga aktivitas itu bisa diwakilkan oleh teman yang lain, ya. Kemudian yang terakhir itu jangan pernah menunda pekerjaan, karena sekali kita menunda pekerjaan dapat dipastikan akan menumpuk kegiatan-kegiatan yang lainnya, karena tugas hari ini ketika belum dikerjakan, besok akan datang lagi pekerjaan yang lain, ya, sehingga semakin lama semakin banyak, sehingga ketika deadline-nya datang, pekerjaan itu nggak ada yang beres, ya. Ini yang selalu menjadi masalah, sehingga semua aktivitas jadinya terbengkalai, ya, seperti itu. Ya, jadi harapannya ya ketika kita diberikan tugas hari ini, ya kalau bisa dikerjakan hari ini, ya kerjakan hari ini, ya nggak mesti nunggu besok, nggak mesti nunggu deadline-nya hari Sabtu baru dikerjakan hari Sabtu, ya kan. Nah, besoknya lagi dosen ada ngasih lagi tugas gitu kan. Nah, akhirnya bertumpuk. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika kita memutuskan untuk aktif di organisasi, ya. Nah, itu saja ya mungkin yang bisa saya sampaikan, ya. Nanti kita coba banyak diskusi saja agar ya saling bercerita, bukan berarti saya paling bisa, tetapi mungkin saya pernah melewati itu gitu ya. Karena sebagai informasi saya juga adalah